Oh, Floraline minta tolong 2 kali? Kapan yang kedua kali? Mendengar berita ini, Qin Yichen agak terkejut. Bagaimanapun, dalam kognisi Qin Yichen, bahkan jika Floraline tidak terlalu kuat, dia memiliki keuntungan yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain, yaitu, dia setidaknya dapat melihat seluruh situasi dengan jelas. Ketika Qin Yichen menunjukkan bahwa dia ingin bernegosiasi dengan Mahkamah Agung, Floraline langsung membawa Qin Yichen untuk menemukan Flodrol, dan dia bisa melihat petunjuk. Setelah langsung memahami inti masalahnya, tidak peduli dengan siapa Qin Yichen ingin bernegosiasi, dalam bagian ini, dia harus menatap mata Flodrol. Dia dapat menemukan inti masalahnya, tetapi dia meminta bantuan Qin Yichen 2 kali. Tentu saja, semuanya melebihi harapannya. Tapi Qin Yichen benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang bisa membuat Floraline begitu panik. Setelah memikirkannya, Qin Yichen bangkit dan memesan. Penatua Sai, kamu menjaga kuil penguasa cahaya untukku. Aku harus pergi ke kamp Floraline. Sai Lao membungkuk hormat. Terlepas dari hal-hal ini, pavilion koleksi buku telah berjalan dengan mantap. Segala sesuatu di wilayah Bintang Changlan berkembang seperti biasa. Tidak ada perbedaan. Ada 3.000 orang percaya tingkat satria baru. Setelah pavilion koleksi buku, kecepatan kultivasi orang percaya telah meningkat secara signifikan. Namun, masih harus dilihat seberapa banyak. Seperti di atas, itu adalah masalah sepele di dalam dan di luar kuil Lord of Light. Mohon maafkan saya, Lord of the Light. Qin Yichen membeku sesaat, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Saya dapat yakin bahwa ada Tuan Sai bagi Anda untuk melakukan sesuatu. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen langsung berteleportasi, dan muncul langsung di kota terapung Lin. Yu Daoseng sedikit terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Qin Yichen, tetapi dia dengan cepat menyesuaikan diri. Pertama, dia bangun dan memberi hormat kepada Qin Yichen, lalu berbalik dan memberi Qin Yichen hal-hal sepele yang ditangani oleh catatan baru-baru ini. Lord Light, lihatlah. Aku benar-benar tidak yakin di mana ada keputusan yang lebih baik. Qin Yichen tersenyum ringan, duduk santai di posisi Yu Daoseng, membuat gerakan acak, menyapu kesadarannya pada gulungan kulit domba, dan kemudian menutup matanya. Keputusan Yu Daoseng muncul satu persatu di depan Qin Yichen. Dalam hal gaya, aransemen Yu Daoseng pada dasarnya berbeda dengan aransemen Matt. Matt akan berusaha memastikan keamanan retret sebanyak mungkin sebelum menyerang, sama seperti Matt mengambil risiko dan ingin mencari tahu apa yang ada di bawah kuil penguasa cahaya. Dan meskipun Yu Daoseng terus mempertahankan beberapa tata letak yang ditinggalkan oleh Matt, tata letak keseluruhan telah menunjukkan tanda-tanda berbeda. Dia lebih seperti pedang yang tidak mempertimbangkan konsekuensi, dan hanya memiliki keberanian untuk bergerak maju. Setelah mengetuk kepalanya, kata Qin Yichen, apakah kamu tahu mengapa Matt melakukan lebih baik daripada kamu? Dia akan membiarkan dirinya cukup mundur. Tidak peduli apa situasinya, dia bisa mundur sepenuhnya. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa pengaturan Anda tidak baik. Tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa meskipun orang percaya tidak mengatakan bahwa mereka perlu mundur, sebagai atasan, mereka harus berpikir jernih untuk mereka. Tidak ada orang percaya yang suka. Setiap pertempuran, semua mempertaruhkan nyawa mereka. Adapun saran Anda, saya pikir itu harus konservatif dan bijaksana. Anda tidak ingin teman-teman Anda pergi ke medan perang di mana tidak ada jalan keluar. Setelah Qin Yichen selesai berbicara, Yu Daoseng mengangguk sambil berpikir. Aku mengerti, aku akan memperbaikinya. Meskipun rasa instruksi dalam nasihat ini sangat kuat, itu adalah hal yang baik untuk Yu Daoseng. Bukan hanya karena dia bisa belajar ilmu dari kejadian ini, tapi yang lebih penting, dia bisa memahami usaha keras Qin Yichen untuk menginginkan dia tumbuh dan memberinya status dan kekuatan yang cukup. Sekarang hanya mengasuhnya. Rasa hormat semacam ini membuat Yu Daoseng lebih bersemangat daripada kata-kata penyemangat. Melihat Yu Daoseng mendengarkan kata-katanya, Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Kamu bisa terus memasak di sini. Jangan terlalu memikirkannya. Tidak akan ada banyak perang antara Mahkamah Agung dan kami untuk saat ini, dan kami belum menjangkau semua aspek. Omong-omong, hubungan kita dengan Mahkamah Agung kemungkinan besar akan berkurang. Lupakan saja, katakan ini padamu, pikirkan sendiri, aku tidak akan menjelaskannya. Qin Yichen selesai berbicara dengan ringan, dan kemudian menyelinap pergi. Karena kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini secara langsung telah mengacaukan semua rencana mereka, atau, sejak awal, inilah yang diharapkan di Mahkamah Agung. Meskipun Qin Yichen tidak mengetahuinya, tindakannya yang tidak disengaja memicu konflik antara kuil penguasa cahaya dan Mahkamah Agung Tuhan, dan kekuatan tersembunyi ini mulai muncul. Dan penampilan mereka membuat Qin Yichen menghentikan pertarungan secara langsung. Di mata pasukan ini, Qin Yichen adalah rekan setim babi yang tepat. Anda berbohong kepada saya dan kemudian menonton pertunjukan. Tetapi untuk Mahkamah Agung, khususnya Mahkamah Agung hari ini, tindakan Qin Yichen yang memprovokasi perang dan kemudian mengabaikannya benar-benar membantu Mahkamah Agung secara diam-diam. Dalam arti tertentu, Qin Yichen memiliki kebaikan pada Mahkamah Agung.
Setidaknya tidak mengambil keuntungan dari api pada saat ini. Kecuali jika lelaki tua itu menjadi begitu bodoh dan tidak mampu sehingga dia tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah. Penghentian tiba-tiba Qin Yichen sudah cukup untuk mendapatkan kembali persahabatan dangkal yang dijanjikan oleh Mahkamah Agung Tuhan. Adapun apa yang terjadi dalam pertarungan ini, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai udara dan tidak peduli sama sekali. Terlepas dari apakah Yu Daoseng ingin memahami alasannya atau tidak, Qin Yichen sangat bebas dan mudah, dan terbang langsung menuju kamp Floraline. Memasuki kamp secara langsung, Qin Yichen melihat Floraline yang membunuh. Di depan Floraline, dua utusan ilahi menundukkan kepala mereka dan melaporkan dengan gemetar. Mereka yang tertangkap melarikan diri, menuju keluar angkasa, dan kami tidak bisa mengejar. Begitu Floraline mencapai kata, limbah, penampilan Qin Yichen tiba-tiba ditelan olehnya, tampak halus. Ayo turun, itu saja untuk saat ini. Floraline tiba-tiba tidak berniat menghukum mereka, dan kedua utusan surgawi itu buru-buru mundur. Qin Yichen memandang Floraline dan terbatuk ringan. Kudengar kau mencariku? Floraline mengangguk cepat. Ya, aku telah menemukan sesuatu di sini baru-baru ini, tetapi itu tidak mudah untuk dihadapi. Mengatakan itu, Floraline langsung memblokir bagian dalam dan luar tenda, dan kemudian melanjutkan menjelaskan kepada Qin Yichen. Karena bantuan Yu Daoseng terakhir kali, saya menemukan sesuatu yang berhubungan dengan mereka, tetapi sekarang saya memiliki penemuan baru. Di antara orang-orang yang dikirim oleh Frodro, setidaknya ada 10 hantu batin. Posisi orang-orang ini tidak rendah, dan jelas tidak cocok bagiku untuk mengambil tindakan. Karena itu, aku ingin meminta bantuanmu. Sayang sekali pria kecil itu tidak cukup berani untuk menyetujui permintaanku.